Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore ini kita masih boleh bersama-sama berbakti di tempat ini. Sungguh ini anugerah Tuhan, amin. Sebab ada waktunya kita tidak akan dapat melakukan hal yang persis sama seperti sore hari ini. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik, sebab pasti Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang indah bagi kita. Dan sore ini saya akan masih berkhotbah dari Mazmur pasal 91. Kalau tadi pagi kita membaca hanya 6 ayat yang pertama, sekarang kita akan membaca keseluruhan pasal 91. Yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita sekalian. Mazmur pasal 91. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus bersyukur memiliki Mazmur 91 ini. Amin saudara. Teks ini adalah anugerah Allah bagi kita untuk menuntun hidup kita di dalam menghadapi masa-masa sukar dengan wabah COVID yang semakin meluas ini. Saudara, saya berani mengatakan bahwa saat ini dunia memberikan kepada kita cukup alasan untuk kita takut. Untuk kita khawatir. Untuk kita panik. Saya melihat hari ini saudara kasus global sudah mencapai 300.257 orang. Dengan kematian rata-rata di Italia itu lebih dari 6%. Itu membuat banyak orang takut, panik, khawatir saudara.
Di Indonesia sudah mencapai 450 kasus. Jakarta yang paling besar. Jawa Timur sudah darurat COVID-19. Surabaya zona merah, Malang zona merah. Dan baru tadi malam dan hari ini ditetapkan Magetan juga menjadi zona merah karena ada 3 kasus positif. Saudara, COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan kita, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat. Tanpa terasa yang ke pasar udah pada tahu kalau harga-harga bahan pokok tertentu sudah mulai naik. Ayam potong yang biasanya 29.000 sudah naik menjadi 50.000, saudara. Ya, sayuran sudah mulai mahal. Bute itu sudah harganya berlipat-lipat. Belum lagi COVID-19 bisa berdampak dalam tatanan sosial masyarakat, kehidupan politik, bahkan dalam berbudaya. Kita sudah beberapa hari ini tidak bersalaman. Sudah beberapa hari kita menjaga jarak terhadap anak yang kuliah di luar kota aja, kita menjaga jarak. Kalau jemaat datang dari kota, tadi saya disapa, Om Doni ingat saya. Ingat, tapi nggak berani dekat, saudara. Jaga-jaga. Ini dampak yang cukup mengerikan. Belum lagi kita tidak tahu apa yang kemungkinan terjadi beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Mungkin orang bertanya, adakah kepastian di masa depan itu lebih menakutkan lagi? Tetapi bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal kebenaran ini, kalau kita mau sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan ini, kalau kita mau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa kita akan dapat menikmati damai sejahtera Allah di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini. Kita bisa menikmati ketenangan, menikmati keberanian, di antara banyak orang yang mengalami ketakutan dan kepanikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebenaran ini. Saya dapat mengatakan bahwa Mazmur pasal 91 adalah pegangan bagi kita menghadapi masalah wabah penyakit ini, saudara. Perhatikan kata-kata itu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Kita tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sampar adalah penyakit pada masa perjanjian lama yang sama dengan coronavirus sekarang. Sama-sama epidemi, sama-sama pandemi yang menyebabkan begitu banyak kematian, saudara. Jadi saya yakin ini untuk kita semuanya. Amin, saudara. Di tengah-tengah masa yang cukup menakutkan ini. Sepanjang sejarah manusia akan silih berganti datangnya wabah penyakit. Kita masih ingat MERS, kita masih ingat SARS, kita masih ingat flu burung, flu babi, Ebola dan lain sebagainya. Dan sekarang coronavirus. Akan selalu ada wabah sampai kedatangan Kristus yang kedua. Akan selalu ada, saudara. Tetapi puji Tuhan, dengan membaca teks ini, saudara, kita mengenal bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah adalah kubu pertahanan kita. Tempat kita berlindung ketika kita takut, ketika kita menghadapi bahaya yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang seharusnya membuat kita kuat, kita terhibur. Nyawa kita terancam, saudara. Kita bisa saja terpapar dengan virus ini. Perekonomian kita bisa ambruk gara-gara ini. Kehidupan sosial menjadi kacau, politik, budaya menjadi berantakan juga, tetapi syukur kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita.
Menarik sekali bahwa pemazmur menempatkan imannya kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai pelindungnya. Maka di tengah-tengah pergumulan ini, saudara, kita harus menempatkan iman kita kepada Yesus yang adalah tempat perlindungan bagi kita. Iman bukan kepada diri kita, bukan kepada hal-hal yang lain, tapi iman harus kepada Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Saudara, iman pemazmur harus menjadi gambaran atau teladan bagi iman kita. Amin. Maksudnya seperti apa? Kita harus menggantikan semua rasa takut, rasa cemas, gelisah kita dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Semakin kita takut, semakin kita percaya. Amin. Amin. Semakin kita takut, kita semakin mempercayai Tuhan. Seberapapun besar rasa takut itu, demikianlah sebesar itu kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, nggak ada pilihan lain. Kadang-kadang saya berpikir kemana-mana sekarang bawa alkohol, semprot sana, semprot sini. Kata Ibu Murni, dosen STA Jember, semprotan penambah iman. Tapi apakah dengan semprotan itu kita akan benar-benar bisa bebas dari paparan virus? Kita nggak tahu. Untuk itu kita harus mengganti ketakutan dengan iman kepada Yesus. Kita perlu usaha aktif untuk itu. Tatkala aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Tatkala aku khawatir, aku percaya kepada Yesus. Tatkala aku bimbang, aku percaya kepada Allah. Tidak mungkin kita tidak mengalami kebimbangan sementara informasi begitu luar biasa, perkembangan yang begitu luar biasa. Mari secara sadar dan aktif kita mengganti ketakutan dengan iman. Amin, saudara. Saudara takut akan terpapar, percayalah Allah akan melindungi kita. Saudara takut sakit, percayalah Allah akan menyembuhkan kita. Saudara takut akan kekurangan makanan, percayalah akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Itu perlu setiap hari kita kerjakan dalam hidup kita. Kadang istri saya bilang, Bapak, 110 orang ini di kampus. Mau makan apa kalau harga-harga melambung tinggi? Ketika khawatir kita mengganti itu dengan keyakinan Allah pasti menyediakan yang kita butuhkan. Amin, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Dan untuk itu, saudara, kita harus mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini harus kita kerjakan seperti ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita harus mau duduk. Kita harus mau bermalam, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada perlindungan dan pembelaan Tuhan. Dengan cara mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita pasti akan merasa aman. Persoalannya, akankah kita memutuskan untuk duduk dalam perlindungan Tuhan? Apakah kita mau bermalam dalam naungan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Mari saudara, kita akan terus menggantikan kekhawatiran. Tidak mungkin tidak khawatir, kita masih manusia, saudara. Kita masih banyak kelemahan, tetapi ketika kekhawatiran datang, tukar itu segera dengan iman. Amin. Datang berlutut dan berdoa, seperti kata Paulus dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Ada khawatir kita berdoa,
Kita berdoa, khawatir kita doa, 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 dan doa. Tidak ada cara lain, saudara. Karena inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh merasakan aman, saya mau memberitahu kita sekalian bahwa rasa aman itu akan tumbuh kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi, yang maha kuasa, tempat perlindungan, dan kubu pertahanan bagi kita. Amin. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang akan merasakan, menikmati rasa aman itu. Saya membaca ayat yang ke-14, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Saudara, hanya dengan mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya, kita akan mendapatkan kekuatan, ketenangan, rasa aman yang dahsyat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak kenal siapa Tuhan tidak akan mengalami itu. Tuhan akan membentengi orang-orang yang mengenal namanya. Jadi urusan mengenal Tuhan itu bukan perkara sepele. Amin, saudara. Kita harus berjuang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pujian lama itu mengajari kita untuk belajar mengenal Tuhan. Aku rindu mengenalmu. Amin. Mengenalmu secara pribadi. Saudara sungguh-sungguh kenal Tuhan. Masih ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhannya. Ada banyak orang yang tidak menghargai kekudusan Tuhan, yang tidak menghargai kebesaran Tuhan. Dan itu sungguh sangat memilukan hati Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang sangat besar. Perhatikan dalam ayat yang pertama, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Allah adalah Allah yang maha tinggi. The Most High. Elyon dalam bahasa Ibrani. Kalau kita kenal Allah itu maha tinggi, maka dia ada di atas segala-galanya. Dia memiliki segala-galanya dan dia berkuasa atas segala-galanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan tinggal dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatasi segala-galanya, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, tentu kita akan merasakan rasa aman yang sangat luar biasa. Amin. Lihat kata pemazmur dalam Mazmur pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa? Sebab dia maha tinggi, saudara. Kamu kok tenang aja? Allahku, Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia ada di atas segala-galanya. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu mengenal dia sebagai Allah yang maha tinggi, sekalipun badai topan menerpa kehidupan kita, kita akan tetap tegak dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Ya, Yesaya mengatakan orang yang teguh hatinya dijagai dengan damai sejahtera. Tidak hanya itu, dia disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, orang yang mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, dia pasti akan merasakan aman dalam dirinya. Shaddai itu maha kuasa. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Amin. Coba bayangkan saudara, berjalan dengan sang Allah yang maha kuasa itu. Kalau kita itu terlalu, saudara.
Maha Kuasa menunjukkan kepada kedaulatannya, kemampuannya, kesanggupan menolong kita. Dia yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan perkataannya saja. Dia berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, kalau dia sudah berfirman, dia akan menolong kita. Amin, saudara. Dia berfirman, dia sembuhkanku. Amin. Firman-Nya menyembuhkan kita, firman-Nya menguatkan kita, firman-Nya menopang kita. Dan dia sebagai Allah tempat perlindungan, Allah sebagai kubu pertahanan. Kalau kita mengenal dia dan menerima dia sebagai Allah yang maha tinggi, sebagai Allah yang maha kuasa, tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, maka kita akan percaya, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tidak terkatakan itu. Amin. Makanya saudara, mari kita fokus kepada Allah. Jangan fokus kepada masalah. Jangan kita tertuju kepada berita-berita yang menakutkan itu yang ternyata juga banyak hoaxnya. Ada teman saya pendeta, saudara. Duh Pak Doni ya, ternyata COVID-19 itu kalau diperbesar 2.600 kali, gambarnya kayak gini. Saya bilang, hoax itu. Masa kayak semut gitu, COVID-19 virus kok kayak semut. Itu kan bukan seperti itu, bukan binatang seperti itu. Banyak hoaxnya. Fokus kepada Allah. Jangan fokus kepada apapun masalah kita. Ketika engkau sakit, lihat Allah itu penyembuh. Amin. Ketika engkau ada dalam kesulitan, lihat dia itu pembebas, dia itu penolong. Dia itu pemberi berkat, pandang dia yang maha tinggi, yang maha kuasa, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Dia berkuasa menolong kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Dia berkuasa membimbing kita melewati masa-masa yang sukar ini. Jujur beberapa hari ini saya kepikiran Yoel, saudara. Kadang ketakutan memprovokasi. Kata istri saya, duh kok enggak dulu-dulu pulang ya. Coba pertama langsung tahu langsung pulang, ini udah seminggu di sana. Ini Bandung udah lockdown, saya enggak tahu itu hoax atau tidak Bandung lockdown. Kalau Jogja lockdown ya opongku. Aduh saudara. Tapi saya langsung berpikir, Allah berkuasa menguatkan Yoel menghadapi situasi sulit ini. Saya telepon Bella. Bel, halo Pi. Rasanya lega di saya. Ya apa kabar anaknya Papi ini? Di mana kamu Bel? Di Jogja. Ya apa? Jogja masih aman. Aman kok Pi. Langsung piung. Saya nggak tahu berapa rupiah pulsa yang saya habiskan untuk telepon sana, telepon sini. Kita harus yakin bahwa Allah berkuasa menolong anak-anak kita yang mungkin terjebak di situasi sulit, saudara. Kita percaya pemerintah akan mengambil keputusan yang benar dalam pertolongan Tuhan kita. Kita percaya Tuhan akan memakai dokter, memberkati perawat. Orang-orang yang bekerja untuk menemukan obat, menemukan vaksin. Allah kita Allah yang sanggup, Allah yang memadai untuk segala sesuatu. Ada banyak khawatir, wis gak cukup saiki rumah sakit. Ini Wisma Atlet sudah dijadikan tempat perawatan. Yakin Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu. Kalau Cina bisa membuat rumah sakit dalam 10 hari, Indonesia 2 hari. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kita percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan, mempersiapkan kita untuk tetap mampu melayani Tuhan. Amin. Di masa-masa sukar ini ada banyak orang percaya yang sudah mulai bersembunyi, mengunci diri. Saya bersyukur ada
Orang-orang percaya yang masih begitu sibuk mempersiapkan live streaming, sibuk mempersiapkan protokol kesehatan dari pagi sampai sore. Saya tahu mereka capek. Tentu Tuhan yang menguatkan mereka untuk melakukan itu. Kenapa mereka bisa? Jangan fokus sama mereka. Mereka juga lemah seperti kita. Bisa terpapar virus itu. Bahaya. Tapi ketika memandang Tuhan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketakutan akan melemahkan kita. Tetapi memandang Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita. Makanya pandang Yesus, saudara, di tengah-tengah masa. Dia bukan Allah yang tidur. Katanya orang Jawa, Gusti mboten nate sare. Dia tahu, dia memperhatikan kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak dapat menjauhi rohnya, amin. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi rohmu yang suci, engkau dekat, amin. Kau sahabat. Nyanyi yuk. Jangan tegang, saudara. Kata Ibu Gembala, nyanyi aja. Puji Tuhan aja. Amin. Dia dekat dengan kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita memutuskan untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mari kita memutuskan untuk bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Ini butuh keputusan kita. Kita harus melangkah lebih jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan itu, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Amin. Kalau Tuhan beri panjang umur, kita nggak akan mati karena COVID-19. Tapi kalaupun kita nggak lolos, kita pasti masuk surga. Amin, saudara. Amin. Kalau orang yang menanti-nantikan surga, aku ora apa-apa. Ora wedi we. Ora apa-apa. Nah, ini dibutuhkan iman yang sungguh, saudara. Mari kita memutuskan diri untuk melangkah dan duduk. Bermalam dalam naungan Tuhan. Saudara, kata duduk ini menarik sekali. Duduk itu dalam bahasa Ibrani-nya yasa. Duduk. Duduk itu berarti kita mendiami. Ya. Artinya juga tinggal. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan. Itu artinya yasa. Duduk, diam, tinggal. Artinya di sepanjang kehidupan kita ada di dalam naungan Tuhan. Kita memutuskan untuk duduk dan hidup di dalam Tuhan. Hati kita melekat kepadanya, kita diam dalam persekutuan yang intim dengan dia. Ini kata-kata yaza ini, saudara. Nah, sangat disayangkan banyak orang Kristen mendekati Tuhan seperti keagamaan. Jadi ke gereja tiap minggu. Sudah itu hidup di dunia lagi. Ya, kalau ke gereja alim. Kalau di luar gereja alum. Layu, alum. Kalau di gereja alimnya luar biasa, pakai dasi, pakai batik, senyumnya, saudara. Jalan di luar sudah mulai ganas lagi, galak lagi. Kalau kita mendekati Tuhan dengan cara beragama, ketemu Tuhan hanya pada waktu hari Minggu, kita nggak akan menikmati perlindungannya. Setiap hari kita harus memutuskan untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggal itu dalam Tuhan. Jangan jadikan bisnismu sebagai tempat tinggalmu. Jangan jadikan hobimu sebagai tempat tinggalmu. Jangan jadikan hal-hal yang lain menjadi tempat tinggalmu. Tapi jadikan Tuhan menjadi tempat tinggal dan tempat perlindunganmu. Engkau membawa bisnismu, engkau membawa keluargamu, engkau membawa hobimu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mendedikasikannya kepada Tuhan.
Kalau engkau membawa hidupmu, bisnismu, hobimu, apapun itu pelayanan kita, yakinlah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, yang penting adalah kita ini mengalami kodrat ilahi dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Coba 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Perhatikan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah. 2 Petrus saudara, bukan 1 Petrus. Sudah semangat salah loh. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Allah menganugerahkan kita kuasa ilahinya, Roh Kudus kita, supaya kita hidup saleh. Tidak hidup untuk dunia ini, tetapi berubah melalui pembaharuan budi kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita mengenal Dia dengan lebih lagi. Mengambil kodrat ilahi. Dan itu hanya diperoleh kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan. Kalau kita bermalam dalam naungan Tuhan. Saudara, kalau kita duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, kita akan menikmati Allah, kita akan menikmati berkat-Nya, kita akan menikmati pertolongan, kita akan menikmati kasih-Nya yang luar biasa bagi hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu kan tidak pernah merasakan telur ceplok buatan saya? Enggak pernah. Coba sekali-kali, Om nginep dong di rumahnya Om Doni. Besok pagi ada nasi goreng telur ceplok. Saudara akan menikmati pelayanan saya, menikmati masakan saya. Saya jago membuat susu, saudara. Tinggal rebus air panas, susu saya buka, saya campur. Saudara nggak pernah menikmati susu buatan saya. Saudara tidak bermalam di tempat tinggal saya. Banyak orang merasa sepi, merasa kok tidak diberkati lah, kita tidak bermalam dalam naungan Tuhan. Bu, Om Doni pelit gak kontraktir aku, datang mau ke rumah, keluar kopi, keluar susu, capcay, fuyung hai. Kalau pas ada, kan gitu. Saya serius, kalau gak sungkan datang, saudara. Apa bercanda. Ya. Saya ini banyak mengunjungi jemaat, tapi jemaat kurang mengunjungi saya. Betapa malang nasibku. sorry. Suara tidak tegang di tengah-tengah badai Covid. Kita akan dimungkinkan menikmati Tuhan dan berkat-berkat-Nya. Saudara nggak tahu kalau saya nyanyi dengan main gitar di rumah, nggak tahu. Coba nginep di rumah saya. Saya udah main gitarnya greng, waduh. Calon Indonesian Idol 2021. Kenapa Maria dikatakan menerima bagian yang tidak dapat diambil daripadanya? Karena Maria dia duduk di kaki Tuhan, dia ada dalam naungan Tuhan, maka Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya kepada Maria, sehingga dia berkata, Marta, Marta, kamu terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Lihat Maria mengambil bagian yang sangat tepat yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Malam ini Bapak Ibu mengambil bagian yang tepat ada dalam rumah Tuhan.
engkau menikmati suara Tuhan. Engkau mengalami perhatiannya, mengalami kasihnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Ya, saudara, ini penting. Makanya kalau kita diterangi hati kita oleh firman bahwa Allah itu maha tinggi, Allah itu maha kuasa, tempat perlindungan dan kubu pertahanan, maka setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin, saudara. Jangan sia-siakan keselamatan yang besar yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang berikutnya, saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang memutuskan untuk duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, orang-orang itu tidak perlu takut bahaya. Amin, saudara. Dia nggak perlu takut. Mari kita baca lagi ayat yang kelima. Ini firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Tuhan yang perintahkan tak usah takut. Ini bukan kehendak kita, ini kehendak Tuhan. Tak usah takut. Sebab aku Allah yang maha tinggi. Sebab aku Allah yang maha kuasa. Sebab aku Allah tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu. Sebab engkau telah menjadikan aku sebagai tempat perteduhanmu. Maka engkau tidak perlu takut lagi. Saudara, Bapak Ibu takut hari-hari ini? Susah menjawabnya ya. Tapi Tuhan datang firman-Nya kepada kita, tak usah takut. Amin. Sambut Tuhan. Tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Takut tidak berarti kita sembrono. Amin, saudara. Takut gak berarti kita mencobai Tuhan. Tidak. Tidak takut berarti kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Berlindung kepadanya. Sampar tidak membuat takut pemazmur. Sampar tidak membuat panik pemazmur. COVID-19 juga tidak membuat takut kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas kita. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita komitmen untuk mendedikasikan hidup melayani Tuhan dan sesama karena kita tidak takut. Saudara, orang yang takut akan menyembunyikan diri. Dia nggak akan melayani. Loh, kamu kok enggak pelayanan? Atut. Loh, kamu kok enggak terlibat menolong orang? Atut. Loh, kamu kok enggak datang? Atut. Atut. Ku tak berani lagi. Saya ini memori lagu banyak sekali di otak ini, saudara. Kenapa Pak Yosef ada di ruangan ini? Tidak takut, saudara. Tapi juga bukan sembrono. Saya tadi sebelum ke sini saya mandi bersih. Saya semprot setir mobil dengan alkohol 70% sebelum saya jawab. Masuk disemprot lagi di situ, ditembak lagi untung nggak mati. Waduh, galak-galak nih. Masuk semprot lagi. Habis persembahan semprot lagi. Semprot lagi. Tapi saya datang karena saya percaya kepada Tuhan.
Kalau takut nggak melayani lagi, saudara. Kira-kira Tuhan melihat kita sebagai orang yang takut atau sebagai orang yang berani? Saudara yang tahu. Kira-kira Tuhan melihat kita sementara melarikan diri atau tetap berdiri mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah Tuhan menilai kita sebagai orang-orang yang egois atau mau melayani Tuhan? Justru saya berpikir di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita harus menyatakan kasih sayang kita kepada sesama di tengah-tengah pergumulan mereka. Amin. Amin. Kita tetap melakukan protokol kesehatan yang semestinya, tetapi kita hadir untuk memberkati, hadir untuk mendoakan, hadir untuk menguatkan, hadir untuk menghibur. Itu sesuatu yang penting. Kita tidak takut, berarti kita juga mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk kita. Amin, saudara. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan yang selanjutnya, saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang melangkah duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan, orang-orang yang tidak perlu takut lagi adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-7, saudara. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Saudara akan selamat oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pembelaan Tuhan. Ini janji Tuhan, ini bukan janji saya, saudara. Luar biasa, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, tadi pagi saya hanya membaca sampai ayat yang ke-6. Karena saya berpikir akan cukup berat tantangan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya berpikir bagaimana kalau jangan-jangan Tuhan mengizinkan saya rebah. Tapi saya ingat firman Tuhan itu, sekalipun kamu jatuh tidak sampai Amin, saudara. Kadang-kadang saya sentuh bagian leher saya. Kok rodok sumer ya? Waduh. Pagi-pagi saya sempat gebras-gebres, saudara. Bojoku khawatir. Kok gebras-gebras sih? Jangan-jangan masuk ke gereja ditembak 39,5. Oh Tuhan. Tapi saya harus memberitakan janji Tuhan, sebab ini bukan janji saya, amin, saudara. Orang khotbah itu mikirnya ruwet, saudara, ya. Apalagi menyangkut kehidupan kita secara langsung, enggak gampang. Ternyata kalau kita melihat ayat yang ke-8, saudara, wabah malapetaka itu bisa menjadi penghukuman bagi orang-orang fasik. Amin. Saya tidak menghakimi, tetapi ini firman Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalau wabah ini dalam konteks penghukuman bagi orang-orang fasik, maka anak Tuhan akan terpelihara. Amin. Tapi bisa jadi, saudara, wabah ini juga bukan karena penghukuman, tetapi karena konsekuensi hidup di dunia yang berdosa ini, hidup di dunia yang jahat ini, gitu loh. Orang percaya juga bisa sakit. Saya juga flu, pilek. Ini gigi saya mulai lubang yang di belakang ini. Nah, kalau dokter takut membuka mulut saya, nggak mau melayani saya, wah gawat ini. Bisa sakit gigi, jadi ingat Maggie Z saya, saudara. Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi. Ini sudah cekot-cekot, dokter nggak mau, gimana, saudara, pikir-pikir. Ingat-ingat zaman kecil, cari bekicot, saudara.
Tapi bekicot sudah habis semua, bekicot. Di mana para bekicot itu ya? Potong, kayak kapas taruh, langsung. Kalau dulu kecil, kasih itunya bekicot. Kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau ini penghakiman untuk orang-orang fasik, gereja Tuhan pasti selamat, saudara. Tapi kalau tidak, kalau memang ini hanya dampak dari hidup di dunia yang jahat, yang udah jatuh karena dosa, maka ketika engkau mengalami itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak akan pernah membiarkan kita. Yang penting bagi kita, jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan Yesus sebagai tempat perteduhan kita. Dan yakinlah Allah akan melindungi kita dari malapetaka yang sangat membahayakan itu. Yang kemudian saudara, kita melihat fakta bahwa Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang-orang percaya. Amin. Tuh ada aminnya. Amin. Lihat ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh haleluya saudara. Kita nggak pernah melihat malaikat, tapi mengerti ayat ini sungguh-sungguh menjadi penghiburan yang sangat luar biasa. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Salah satu tugas malaikat itu melayani umat-umat ketebusan. Melayani saudara dan saya. Amin. Jadi yang gak punya pembantu jangan takut saudara, ada yang melayani kita, malaikat-malaikat. Coba lihat Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi malaikat adalah roh-roh yang melayani orang-orang percaya. Dan malaikat-malaikat itu dikatakan akan menjaga kita di segala jalan kita. Wow, ini luar biasa. Alkitab banyak mencatat tentang hadirnya malaikat penjaga, malaikat pelindung. Saudara ingat kisah Daniel pada waktu dimasukkan ke gua singa, siapa yang mengatupkan mulut-mulut singa itu saudara? Halo siapa? Malaikat. Kalau nggak percaya coba lihat Daniel 6 ayat 22. Daniel pasal 6 ayat 22. Ada banyak ayat tentang malaikat juga. Ada mata kuliah angelologi. Daniel 6 ayat 22. Perhatikan itu. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Masa malaikat itu tidak bisa menahan COVID-19, saudara? Pasti dia bisa. Amin, saudara. Coba lihat Matius 18 ayat yang ke-10. Anak-anak kecil udah ada malaikatnya. Matius 18 ayat 10. Supaya kita dikuatkan oleh kebenaran ini. Sekalipun kita tidak melihatnya, percayalah saudara. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata saudara? Tuhan Yesus. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di
surga. Paulus pernah melihat malaikat, pernah dijumpai oleh malaikat. Coba lihat kisah 12 ayat 7. Kisah 12 ayat 7, kisah Rasul. Semoga ini menguatkan kita. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus ini bukan Paulus, Petrus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Amin. Benarlah firman Tuhan itu, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita, Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita. Untuk itu, mari kita tetapkan hati untuk mengenal Dia lebih lagi. Amin, saudara. Tanam dalam hati kita, Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Mari kita memutuskan diri untuk duduk dalam lindungannya, untuk bermalam dalam naungannya. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Amin. Yakinlah engkau akan diselamatkannya. Sebab ada malaikat Tuhan yang diperintahkannya untuk menjaga segala jalan kita. Saudara, kita tidak tahu apa perkembangan yang akan terjadi besok. Tapi yang kita tahu, ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Jangan takut, jangan gentar. Gantikan semua ketakutan dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Maka kita akan melihat bersama-sama kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Mari sama-sama.